Karena rotasi jabatan itu keniscayaan dimanapun ya, di kantor, dimanapun itu ya pasti bisa terjadi tergantung siapa yang memimpin saat itu. Nah, kalau bicara soal rotasi jabatan nggak cuma itu, tapi juga di Kejaksaan Agung RI, seperti kita tadi singgung di awal, saat Kejaksaan RI dijaga oleh TNI sebagai bentuk kerjasama, ini sudah dibahas sekitar 1-2 minggu terakhir ini ya Mas Arya. Kapus Pen TNI sudah bilang bahwa ini bentuk kerjasama, pun Kapus Penkum Kejaksaan Agung juga menyatakan hal yang sama. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Jampitmil juga bilang bahwa ini sudah kerjasama kurang lebih 7 tahun antara TNI dan Kejaksaan Agung. Jadi bukan hal yang perlu ditakutkan. Tapi kan tetap saja ada suara dari koalisi masyarakat sipil yang takut kalau ini bisa jadi bentuk intervensi terhadap penegakan hukum. Itu sudah dibantah oleh TNI dan Kejaksaan Agung, tapi wajar ada masyarakat sipil yang mengkhawatirkan itu. Kalau Mas Har melihatnya seperti apa? Iya. Jadi memang sekitar 7 tahun yang lalu kan tiba-tiba ada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer ya. Dan waktu itu memang ada kerjasama karena ada kasus-kasus yang harus ditangani baik oleh militer maupun oleh sipil ya. Beberapa kasus sehingga muncullah Jampitmil ya, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer. Nah, itu bagian dari upaya penegakan hukum ya untuk mengatasi kelemahan atau bolong-bolong yang belum bisa ditutup. Nah, munculnya Jampitmil itu untuk menutup lubang-lubang perkara-perkara yang disebut kasus-kasus hukum yang beririsan dengan penegak hukum ya? Penegak hukum, baik sipil maupun militer. Nah, yang kemudian kan pada perkembangannya Kejaksaan Agung kan begitu gencar ya melakukan penindakan kasus-kasus korupsi, banyak sekali, mulai dari yang boleh dibilang kasus gula impor, kasus sawit, dan juga timah gitu ya. Jadi masuk ke ranah-ranah sumber daya alam gitu ya, yang memang di lapangannya itu betul-betul dia membutuhkan pengamanan, sehingga kan sempat muncul waktu itu ya, ada meskipun ada muncul Kejaksaan Agung yang dikelilingi oleh salah satu aparat begitu ya, lalu kemudian muncullah ada telegram dari Panglima TNI yang dilaksanakan oleh Kepala Staf Angkatan Darat Pak Maruli dengan mengirim pengamanan untuk kejaksaan. Kalau di Kajati 30 personil, kalau di Kejari 10 personil TNI. Nah, kalau di Kejaksaan Agung udah pasti bisa lebih banyak gitu. Nah, itu sebetulnya Perpres yang kemarin ditandatangani oleh Presiden Prabowo, Perpres tentang pelindungan kejaksaan untuk menjalankan tugas fungsinya, itu sebetulnya kalau menurut Pak Prasetyo Menseknek itu kan adalah wujud dari kerjasama kejaksaan dengan TNI. Toh di Undang-Undang TNI pun nomor 3 tahun 2025 sudah diatur adanya perluasan peran dari Kejaksaan Agung dari TNI. Nah, jadi itu adalah bentuk sebetulnya sesuai dengan perintah Presiden untuk mengamankan uang negara. Jadi penerimaannya diamankan melalui 2 Ditjen Pajak, lalu tindakan hukumnya yang lembaga yang langsung di bawah Presiden kan ada kepolisian, ada kejaksaan. Jadi Presiden ingin memastikan pengusutan kasus-kasus korupsi yang mengamankan uang negara itu betul-betul terjaga. Jadi kalau nggak salah kan ada pidatonya Presiden ya, pokoknya kalau untuk kasus korupsi saya sikat dimanapun gitu ya. Jadi kalau ada dikejar sampai Antartika juga ya. Iya, karena memang kebocoran uang negara dari korupsi kan ya cukup besar ya.